Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nuwasilu ikhwah, masih kita membaca uh, kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang berbentuk al-jadawil al-fiqhiyah di masail al-mukhtalaf min kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Baik, sekarang kita masuk kasus yang keempat, al-mas'alatul rabi'ah, hukmu ghuslil bayad alladhi bainal idari wal udhuni. Masalah selanjutnya adalah tentang hukum membasuh bagian yang putih. Bagian yang putih yang terletak di antara al-idar wal uzud. Apa itu al-idar? Al-idar itu adalah bahasa kita jambang. Jambang. Rambut yang turun di sini. Wal udhun dan telinga. Antara jambang dengan telinga. Bahasa benar jambang ya? Apa jambang yang di sini? Nah, apa bahasa kita? Pokoknya kalau antum dulu pas SMP, SMA nakal-nakal tuh ya, guru narik bagian itu tuh rambut ya bawah. Rambutnya Elvis Presley itu yang panjang begitu lah. Ya itu al-idhar maksudnya. Nah, jadi bagian panjang sini ini ya, yang di depan telinga itu ya. Antara telinga dengan rambut ini ada bagian putih di sini. Nah, ini ketika wudhu gimana? Apakah harus dibasuh? Paham maksudnya? Nah, ketika wudhu, apakah sampai jambang ini, rambut ini, atau sampai belakangnya menyentuh telinga? Gitu. Paham ini ya? Baik, itu kasusnya. Antum harus ada gambaran dulu ya. Kalau belum paham kasus ini, ya lanjut dulu. Baik. Kemudian tahrir mahalun nizatnya adalah ittafaqal ulama'u ala anna ghusl wajhi bil jumlah min faraidil wudu. Kita pahami dulu bahwasanya para ulama fuqaha maksudnya di sini sepakat bahwasanya membasuh wajah itu merupakan bagian dari fardu ketika wudu. Artinya wajib hukumnya kita membasuh wajah ketika wudu. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat tentang wudu, idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah-wajah kalian. Nah, wajah itu yang mana? Itu dia persisnya. Yang maksud wajah itu dari mana sampai mana? Waqtalafu fi hukmi ghusl bayat alladhi bainal idhar. Apa itu al-idhar? Asy'aru an-nabit 'alal azmin nati qurbal udhun. Yaitu rambut yang tumbuh 'alal azmin nati di atas tulang ya, yang menonjol dari dekat dari telinga. Ya, kalau antum tekan di sini dekat telinga ini kan ada tulang rahang. Ujung tulang rahang ini biasanya di atasnya tumbuh rambut. Itu namanya al-idhar. Ya. Nah, wal khilaf ala salasati aqwal. Dan dalam masalah ini ada 3 pendapat. Yang pertama pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i dan pendapatnya Imam Ahmad. Perhatikan dalam pendapat Imam Malik ada tanda kurung masyhur. Ya, maksudnya masyhur di situ adalah itu pendapat yang dominan, pendapat yang mayoritas dalam mazhab Maliki. Ini menunjukkan berarti ada nggak pendapat yang menyelisih dalam mazhab Maliki? Ada. Ingat satu mazhab ada pendapat yang mengatakan sebaliknya. Paham ini? Baik, itu maksudnya kata masyhur di situ. Tapi kalau dikatakan misalkan situ Abu Hanifah saja, oh berarti memang seluruh mazhab berpendapat begitu. Kalaupun ada yang menyelisih jumlahnya ghairu mu'tabar. Tidak begitu. Nah, kalau dikatakan masyhur berarti itu pendapat yang dominan di mazhab tersebut. Syafi'i, Ahmad dan dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Ahmad itu adalah pendapat yang utama. Nah, apa pendapatnya? Yajibu ghusl bayad alladhi bainal idari wal udhun. Hukumnya wajib. Berarti bagian dari wajah apa bukan? Bagian dari wajah. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik juga. Tapi riwayatan. Riwayatan itu maksudnya ya, pendapat tersebut tidak langsung dikatakan oleh beliau, tapi ada murid beliau yang menukilkan bahwa Imam Malik pernah mengatakannya. Tidak ada bukti bahwa Imam Malik yang pernah berbicara mengatakan pendapat ini. Tapi ada murid beliau yang menukilkan bahwasanya dulu Imam Malik pernah ngomong begitu. Ya, apa isi pendapatnya? La yajibu ghusl bayadil ladzi bainal idari wal udhun. Tidak wajib. Ya, berarti ini benar-benar tolak belakang dari pendapat yang pertama tadi. Dan pendapat yang ketiga, yajibu 'alal amradi an yaghsilahu dunal multahi. Ya, ini pendapat Imam Malik. Nah, baik. Jadi pendapat yang ketiga ini pendapat Imam Malik juga. Tapi ini riwayatan. Nah, ini berarti menunjukkan apa? Ya, tadi kan pendapat yang kedua Imam Malik juga riwayatan. Kalau pendapat yang ketiga Malik riwayatan lagi. Ya, bedanya gimana? Maksudnya di sini adalah
Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada dua murid beliau yang meriwayatkan pendapat Imam Malik yang berbeda-beda. Jadi maksudnya ini berarti satu waktu Imam Malik mengatakan begini, satu waktu Imam Malik mengatakan yang lain. Oh, berarti Imam Malik pelin-pelan di sini. Nah, inilah fikih keluasan. Ya. Bukan aib dalam masalah fikih itu satu ketika kita merubah fatwa yang sudah pernah kita sampaikan. Kecuali dalam kasus-kasus yang memang sudah pasti jelas halal haramnya ya. Tapi dalam masalah-masalah furu memang majal ijtihad di situ. Ya, khilaf itu sesuatu yang ditolerir di situ. Nah, apa pendapat Malik yang ketiga ini? Nah, pendapat yang ketiga ini riwayatan dari Imam Malik, yajibu alal amrodi an yagsilahu dunal multahi. Ya, wajib bagi al amrod. Al amrod itu artinya pemuda yang belum tumbuh jenggotnya. Nah, artinya mukanya masih bersih polos. Klimis ya. Masih klimis mukanya. Nah, maka bagi yang masih klimis mukanya begini, ya, itu harus dibasuh itu, ya, yang putih ini. Karena kalau jenggot itu kan ini kena dia, ya, kayak antum itu, ya, ya. Nah, ini kan sedikit bagian putihnya, ya, ketutup sama jenggot. Nah, maka kalau dia apa namanya masih merot masih muda, berarti ini wajib dibasuh. Ini pendapat Imam Malik riwayatan yang ketiga. Paham sampai sini? Baik. Sekarang sebabul khilafnya apa? Kenapa kok bisa ada tiga pendapat ini? Al-bayadul ladzi bainal idari wal udhun hal yatanawaluhu yashmaluhu ismul wajhi aw la yatanawu. Khilafnya ada masalah lugo di sini ya. Wajah itu definisinya sampai mana gitu. Ya. Apakah ya sampai rambut apa sampai telinga? Kalau untuk mengatakan wajah sampai telinga berarti ya yang putih tadi wajib dibasuh. Nah, tapi kalau untuk mengatakan sampai rambut doang ya berarti yang putihnya nggak perlu dibasuh. Paham ini? Jadi khilafnya dibangun di atas khilaf lugo. Ini salah satu kasus yang mana mabnanya dibangun di atas lugo. Sebab khilafnya kepada lugo bahasa. Ya, kembali kepada definisi antum. Sebagaimana juga khilaf dalam masalah rukun dalam masalah turun dari tidak. Dari tidak ke sujud. Apakah lutut dulu atau tangan dulu? Nah, itu khilaf ya. Karena Nabi mengatakan jangan menderum seperti menderumnya unta. Nah, unta itu menderumnya bagian belakang duluan, ya, berbuk gitu, bagian belakang duluan baru depan. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, ya, yang mana kaki sama tangannya unta? Gitu kan? Kalau kita kiaskan dengan anggota badan kita, yang mana yang ya, kaki dan tangannya unta? Maka kembali kepada khilaf lughah saja. Dan khilaf lughah itu ya tidak akan bertentangan dengan khilaf syariah. Satu kaidah kita pernah bahas di kitab Ar-Rahizah dulu di dalam kitab usul tafsir itu bahwasanya mafhumul lughah apa mafhum asy-syar'iyyah al-mafhum asy-syar'i muqaddamun ala al-mafhum al-lughawi. Pemahaman secara syariat itu dikedepankan daripada pemahaman secara lugawi kalau terjadi khilaf. Tapi kalau mafhum syar'i tidak ada di situ, maka mafhum lugawi. Kalau wajah, ada nggak definisi secara syariat? Nggak ada. Lugawi? Ada. Ya. Maka definisi itu ada lughatan, wastilahan, wasyar'an. Nah, lughatan semua pasti ada. Ya, syar'an nggak semua ada. Karena hanya dalam istilah-istilah syariat saja. Fikih misalkan dalam masalah sholat ada lughatan wa syar'annya. Ya, zakat ada lughatan wa syar'annya. Nah, itu. Tapi kalau istilahan itu dalam kasus-kasus tertentu. Misalkan masalah al-fa'il. Ya, istilahan ada. Al-fa'ilu lughatan wa istilahan ada. Tapi lughatan wa syar'an nggak ada. Karena fa'il itu pembahasan lugho, pembahasan bahasa, pembahasan ilmu nahwu. Nah, maka kalau antum katakan al-fa'ilu istilahan, maksudnya istilahi ulama ilmu, istilahi an-nuhad gitu. Paham maksudnya ya? Istilahan secara bahasa, istilah itu ittifaq. Artinya ini pengertian yang disepakati oleh ashabul funun. Apa maksudnya ashabul funun? Nah, orang yang berkecimpung di bidang yang tertentu tadi, ulama nahwu misalkan, ashabul funun. Jadi kalau antum katakan al-fa'il istilahan, artinya al-fa'il inda ashabi hadal fan ayan nahwi. Nah, kembali ke sini, berarti khilaf di sini dibangun di atas apa? Di atas perbedaan pendapat tentang penamaan wajah itu yang mana? Apakah ya, rambut jambang yang tadi itu termasuk ataukah tidak? Nah, kita mulai dari pendapat yang pertama. Apa isi pendapat yang pertama tadi? Wajib dibasuh.
Ya, dalilnya adalah yang pertama, li'anna ismal wajhi yatanawalul bayad allati bainal idari wal udud li husulil muwajahah bihi fil asal. Ya, kenapa dinamakan wajah? Kenapa dia mengatakan wajib dibasuh? Ya karena bagian putih ini, ya, karena istilah wajah itu mencakup bagian putih. Li husulil muwajahah bihi fil asal. Ya, karena pendapatnya dibangun mengatakan husulil muwajahah. Husulil muwajahah bihi fil asal artinya berhadapan langsung ya dengan wajah yang lain. Ini kita sepakat pipi ini adalah bagian dari wajah. Nah, bagian yang putih di belakang rambut ini berhadapan langsung dengan wajah. Ya, satu linear, satu garis. Nah, satu area. Ya. Kan dari satu area bersentuhan langsung, maka dia adalah bagian dari wajah. Ya. Kalau kita mau mengecualikan dia bukan bagian dari wajah, maka harus ada nama sendiri untuk ini. Apa namanya? Ada kan? Tidak ada namanya. Misalkan gampangnya begini sih, secara uruf yang kuat memang pendapat yang pertama. Misalkan sekarang anak lempar pulpen ke Damanik, kemudian kena bagian putih tadi. Ya, Damanik pasti akan bilang, Ustadz wajah anak kena, begitu kan? Pasti bilang kan? Nggak ada nama lainnya kan? Gitu. Jadi menunjukkan berarti ini bagian dari wajah. Nah, tapi kalau kita mau ngomong hadis, dalil, lihat yang kedua. Hadis Ali radhiyallahu anhu qala fi wasfi wudu'in Nabi SAW ketika Ali menceritakan dan mendeskripsikan tentang wudunya Nabi, ya, Ali mengatakan daraba bil ma'i ala wajhihi. Ya, dia memukul air ya, ke wajahnya, artinya membasuh ya wajahnya dengan air tersebut ya summa ibhamaihi ma aqbala ya min udunaihi ya. Kemudian beliau juga membasuh dengan ibham. Ibham artinya ibu jari ya ma'ak balamin udunaihi yang berada di hadapan kedua telinga. Artinya daging yang putih, bagian yang putih ini. Nah, ya. Nah, baik. Kemudian di situ dikatakan dalam kurung ha mim, kemudian dal, wasahahu Ibnu Hibban, wa hasanah wal albani wa ta'afahu an-Nawawi. Ya. Dalil ini takhrijnya begitu ya. Yang ha mim itu ya, kemudian dal itu maksudnya apa? Nah, Hamim siapa maksudnya? Ini sudah kita bahas kode-kode itu. Hmm? Kalau kemarin kan kaf mim itu mustadraknya lah hakim. Kalau hamim, hamim itu musnadnya Imam Ahmad. Ya, hamim itu musnadnya Imam Ahmad. Dikasih terangan situ kalau masih suka bingung apa sambil dihafalin itu ingat-ingat lagi. Nah, ya, kemudian dal siapa? Sunan Abi Daud. Berarti hadis tadi ada dalam musnad Imam Ahmad. Ya, di bab apa? Hah? Di bab Ali bin Abi Thalib. Ingat Musnad Imam Ahmad justru berdasarkan nama sahabat. Jadi antum cari di huruf ain Ali bin Abi Thalib. Paham ini? Baik. Ya, kemudian dal itu Sunan Abi Daud. Kemudian selain Sunan Abi Daud ada juga di apa itu? Di Sahihkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, didoaibkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Nah, kenapa? Ya kalau itu masuk ke mustalah hadis ya. Ya mustalah hadis itu kan dia suatu ilmu yang subjektif sekali. Ya. Nah, ya Syekh Al-Albani menghasankan, kemudian Imam Nawawi mendoibkan, atas yang mana yang kita pilih? Hadis ini hasan apa doib? Nah itu ngomongnya panjang itu ya. Ya ngomongnya panjang itu. Ya karena kita harus teliti dulu ilmu takhrij hadis pasokan. Ya. Baik. Itu dalil pendapat yang pertama. Intinya pendapat yang pertama mengatakan wajib. Pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib. Ya, kenapa? Li'anna ismal wajhi la yatanawalul bayat allati bainal idari wal udhun listitarihi bihaqqil multahi fala tahsulu bihil muwajahatu min jami'il mukallafin. Nah, karena yang dimaksud dengan wajah itu enggak mencakup bagian putih ini. Ya, kenapa? Listitarihi karena dia istitar, tertutup bihaqqil multahi bagi orang yang berjenggot. Kalau untuk jenggotan bagian ini ketutup dia. Maksudnya ya, bagian yang putih antara telinga dengan rambut itu dia tertutup ya. Kalau antum berjenggotnya jenggot yang ini ya brewokan gitu ya, kalau jenggot hanya sekedar di dagu saja seperti anak begini nggak ada. Nah, falatah sulubihil muwajah min jamil mukallafin, maka dia dianggap tidak muwajahah ya, maka tidak perlu dibasuh.
Baik. Kemudian pendapat yang ketiga yang mengatakan wajib bagi anak muda yang belum tumbuh jenggotnya. Kenapa? Li'annal bayad alladhi bainal idari wal udhun yatanawaluhu ismul wajhi fi haqqil afrad. Karena bagi orang yang masih muda belum jenggotan, maka bagian yang putih tadi, ya, pertengahan tadi itu masuk ke dalam penamaan istilah wajah. Li husulil muwajahah bihi wala yatanawaluhu ismul wajah fi haqqil multahi li adami husuli al muwajahah ya bihi. Nah, baik. Jadi menurut pendapat yang ketiga ini ya wajib hanya bagi golongan tertentu saja, yaitu siapa? Yang masih muda dan tidak jenggotan. Kalau antum jenggotan itu ketutup dia nanti, maka dia masuknya ke jenggot berarti. Hukum basuh jenggot bagaimana? Ya, sunnah. Ya, nanti kan ada pembahasan tentang itu juga. Ya, bagaimana nanti? Baik. Nah, jadi penyebutan bagian itu apakah termasuk wajah atau bukan? Ya, inilah yang menjadikan para ulama berselisih pendapat. Nanti pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang hukum menyela-nyela jenggot ya. Nah, baik. Sampai sini jelas ya? Ya, jadi pendapat yang ketiga ini wajib hanya golongan tertentu, yaitu yang nggak punya jenggot atau alam. Yang rajih yang mana dari tiga pendapat ini? Yang rajih adalah al-qaul al-awwal. Ya, pendapatnya siapa? Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i serta Ahmad. Ini pendapat jumhur. Nah, yajibu ghusl bayad alladhi bainal idari wal udhun fa ilhaqu bil wajhi aula lil husul al muwajjah bi fil asal wa qad ja'a dzalika bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya kenapa kita pilih pendapat yang pertama ini? Karena mengkategorikan bagian putih ini ke dalam kategori wajah itu lebih utama. Kenapa? Karena dia muwajah. Ya, gimana jelaskannya usul muwajah ini ya? Intinya dia tuh berhadap-hadapan saja dengan wajah kita. Ya, wa qad ja'a bayanu dzalika bi fi'lihi. Terlebih lagi Nabi SAW juga ya, yang pernah ya, menjelaskan seperti melakukan seperti itu. Nah, jadi muwajah itu bahasa kita itu face to face atau berhadapan. Mulaqah ya, wajib itu. Jadi berhadap-hadapan dengan wajah kita. Baik. Samartul khilaf, berarti buah dari khilafnya adalah la yasih wudu man lam yaghsil al bayad bainal idari wal wudhu. Itu pendapat yang pertama, berarti enggak sah wudu. Hati-hati ya. Nah, kalau untuk wudu kemudian bagian ini enggak kena, ya, bagian antum yang enggak jenggotan ya, berobat gitu. Kalau bagian ini enggak kena ketika wudu maka tidak sah wudu. Ya, kalau tidak sah wudu ya tidak sah salat. Sekarang udah tegak hujah tuh berarti. Ya. Kalau nggak berewokan kan nah, kalau nggak berewokan kan gampang aja tangan itu mau nggak mau pasti air itu kan akan turun ke situ juga pasti kan. Tapi kalau berewokan kayak begini kan ketahan sama rambut itu. Jadi bisa jadi nggak. Nah, kedepannya berarti antum harus perhatikan bagian ini. Ya memang ini tujuan belajar itu kayak begini. Ini tujuan yang paling realistis itu begini. Langsung dipraktek. Mengangkat kebodohan, artinya mengangkat ketidaktahuan, bukan bodoh ya. Ya, nggak tahu masalahnya bukan bodoh. Nah, bodoh itu kebodohan itu terjemahan dalam bahasa Indonesia saja. Jahil dalam bahasa Arab itu artinya ada mul ilmi bisyai, tidak mengetahui sesuatu. Anak nggak paham tentang teori fisika, bukan berarti anak bodoh, begitu maksudnya. Kan nggak mungkin semua orang dituntut paham semua kasus kan. Ya, dokter ditanya tentang ilmu matematika bisa jadi nggak bisa jawab. Gitu. Ya, tukang bangunan ditanya tentang ilmu kedokteran, ya kemudian dia nggak bisa jawab, antum bilang jahil, ya enggak. Ya, itu sama saja antum menilai ya, ikan dari kemampuan memanjat pohon, ya nggak bisa. Ya. Baik. Jadi buah dari khilafnya, konsekuensi dari khilaf ini adalah kalau antum memilih pendapat yang pertama berarti wajib itu antum basuh bagian yang putih. Nah, nggak sah wudhu antum kalau tidak dibasuh. Nah, tapi kalau antum pegang pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik riwayatan, maka tetap sah wudhunya. Yang itu juga pendapat yang ketiga dari Imam Malik juga. Kalau pendapat yang ketiga ini khusus bagi orang yang
ya tidak berjenggot tadi. Marajul masalah, permasalahan ini antum bisa lebih rujuk lebih luas lagi ke kitab Fathul Qadir, itu ya, Bada'ius Sana'i, Al-Fawaqih Ad-Dawani, Mawahibul Jalil, Nihayatul Matlab, Al-Bayan, Asyarhul Kabir, Wal Mughni, wa Syarh Ibnu Zaid. Antum lebih bagus rujuk ke Al-Mughni di situ. Nah, pembahasannya lebih terperinci. Nah, Allah taala a'la wa alam. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan ambil kasus yang kelima, yaitu hukmu ghuslu man sadala minal lihya. Ya, hukum membasuh ya, jenggot yang lebat. Nah, Allah taala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi